Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdiatul Mustafirah dari kelas PGMI 3B. Saya akan menyampaikan deskripsi dari tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Yang pertama dari tugas 1, subjek penelitiannya yaitu 17 siswa kelas 3 MI Aliman Meranggen. Variabel yang saya pilih, tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah. Jadi variabel ini saya pilih karena hasil dari penelitian nanti akan saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran jarak jauh di kelas 3 MI Aliman Meranggen. Jenis penelitiannya asosiatif karena jenis penelitian ini saya rasa cukup tepat apabila saya gunakan dalam penelitian ini, dan tentunya berhubungan dengan variabel yang saya pilih. Kemudian variabel nominal atau variabel yang berhubungan yaitu tingkat kesibukan orang tua siswa. Hipotesanya, terdapat hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah dengan kesibukan orang tua siswa. Untuk tugas 2, subjeknya masih sama yaitu 17 siswa kelas 3 MI Aliman Meranggen, Kajoran. Untuk variabelnya yaitu jumlah nilai PHB. Saya pilih variabel ini karena jumlah nilai PHB sendiri mudah dicari datanya. Kemudian jenis penelitiannya asosiatif karena saya rasa sudah tepat apabila saya gunakan dalam penelitian ini. Tentunya berhubungan dengan variabel yang saya pilih. Dan kemudian variabel yang berhubungan yaitu tingkat kesibukan orang tua siswa, sehingga hipotesanya terdapat hubungan antara jumlah nilai PHB atau penilaian harian bersama dengan tingkat kesibukan orang tua. Klasifikasi datanya, yang pertama dari variabel jumlah nilai PHB. Ini primer karena data tersebut saya ambil dari buku nilai kelas 3 atau tanpa perantara. Kemudian untuk jenis datanya diskrit karena data jumlah nilai PHB ini tidak ada komanya. Dan untuk ukuran datanya interval karena jumlah nilai PHB ini bisa dikelompokkan, bisa diurutkan, dan bisa dicari selisihnya. Kemudian dari variabel tingkat kesibukan orang tua siswa masih sama, primer. Kemudian untuk jenis datanya diskrit karena sama, tidak ada komanya juga, dan ukuran datanya rasio. Artinya data tersebut bisa dikelompokkan, misalnya ada orang tua yang tidak sibuk, kemudian cukup sibuk atau sangat sibuk. Selain itu juga bisa diurutkan, bisa dicari selisihnya, dan juga memiliki nilai 0 absolut. Artinya apabila ada orang tua yang tidak sibuk, berarti nanti datanya nilainya 0. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, saya pakai studi dokumen. Saya mendapatkan data jumlah nilai PHB ini dari buku nilai kelas 3. Jadi metodenya studi dokumen. Kemudian untuk tingkat kesibukan orang tua menggunakan metode pengumpulan data observasi atau pengamatan. Kemudian pada tugas ketiga, dari diagram batang tersebut dapat kita baca bahwa nilai PHB kelas 3 MI Aliman Meranggen dengan jumlah rentang 750 sampai 800, 900 sampai 950 berada pada frekuensi 2,0. Lalu nilai PHB kelas 3
dengan jumlah rentang 800 sampai 850, kemudian 850 sampai 900, 950 sampai 1000, dan 1050 sampai 1100 berada pada frekuensi 3,0. Sedangkan untuk nilai PHB kelas 3 dengan jumlah rentang 1000 sampai 1050 berada pada frekuensi 1,0. Kemudian untuk nilai mayoritasnya yang berada pada frekuensi 3,0, ada yang ditunjukkan 4 batang. Dan untuk nilai minoritasnya berada pada frekuensi 1,0, yaitu data dengan jumlah rentang 1000 sampai 1050. Kemudian dari data kesibukan orang tua atau dari variabel kesibukan orang tua dapat kita baca bahwa orang tua siswa kelas 3 MIA Liman Meranggen dengan tingkat kesibukan 10 sampai 20, 20 sampai 30 berada pada frekuensi 3,0. Kemudian untuk orang tua siswa dengan tingkat kesibukan 30 sampai 40, 40 sampai 50, dan 60 sampai 70 pada frekuensi 2,0. Kemudian yang terakhir yaitu orang tua siswa dengan tingkat kesibukan 70 sampai 80 pada frekuensi 1,0. Nah, dari situ nilai minoritasnya berarti yang terdapat pada frekuensi 4,0 yaitu kesibukan orang tua dengan rentang 50 sampai 60. Sedangkan untuk nilai minoritasnya pada frekuensi 1,0 yaitu dengan rentang 70 sampai 80. Kemudian dari tugas 4 saya bacakan dulu hasil dari SPSS-nya. Yang pertama jumlah nilai PHB, meannya 923,18, median 904, kemudian modusnya 780, standar deviasi 99,329, variansinya 9866,154, dan range 306. Sedangkan pada tingkat kesibukan orang tua, meannya 39,53, mediannya 43, modusnya 17, standar deviasinya 18,551, variansinya 344,140, dan range-nya 60. Nah, dari hasil tersebut dapat kita analisis bahwa nilai yang mewakili data jumlah nilai PHB adalah 104. Kemudian nilai yang mewakili data dari tingkat kesibukan orang tua adalah 39,53. Itu kita ambil dari nilai tengah dari mean, median, dan modusnya. Kemudian data jumlah nilai PHB dan data tingkat kesibukan orang tua berdasarkan range, mean, dan modusnya. Data tersebut termasuk data yang wajar meskipun nilai dari masing-masing range, median, dan modusnya masing-masing berbeda. Berbeda tetapi perbedaannya masih belum jauh. Kemudian variabilitasnya dari data tadi bisa kita simpulkan bahwa data jumlah nilai PHB lebih heterogen dibandingkan dengan data tingkat kesibukan orang tua, baik berdasarkan standar deviasi, variansi, ataupun range. Jadi nilai standar deviasi, kemudian variansi, dan range dari data jumlah nilai PHB itu lebih banyak dibandingkan dengan standar deviasi, variansi, range, dan tingkat kesibukan orang tua.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.